Jadi gampangnya gini, nggak ada yang namanya prom itu yang bisa ngebujuk elektron supaya dia itu mengabaikan fisika gitu loh. Di situ poin yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tentunya pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang itu adalah ya bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia, atau apakah AI itu akan menggantikan seorang software engineer gitu loh, ataupun apakah AI akan menggantikan pekerja teknologi. Bukan itu yang harus kita ajukan loh. Tapi gini teman-teman, ya ini menurut keyakinan saya ya teman-teman ya, dan ini sangat terkait dengan negara kita gitu loh. Jadi ini sebenarnya cukup substansial gitu ya teman-teman ya, dan sekali lagi menurut keyakinan saya yang harus kita pertanyakan itu adalah apakah selama ini pendidikan kita itu mendidik terlalu banyak orang pada lapisan teknologi yang lebih mudah dikomoditaskan, tapi akhirnya tuh terlalu sedikit gitu loh untuk mendidik orang ya memahami gitu ya teman-teman ya, mesin yang menopang semuanya itu tadi. Oke, jumpa lagi dengan saya bikin magang, saya Ambal dan keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman mau ngobrolin tentang fisika gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, tentunya kita udah paham lah ya, sebagai seorang software engineer, di mana AI itu kan sekarang bisa banget loh ngebuat ya aplikasi secara full stack gitu ya, dalam hitungan waktu ya beberapa menit aja bahkan. Tapi gini teman-teman, tentunya itu bukan bagian yang paling menakutkan gitu loh. Karena ya ternyata gini, AI itu kan juga sudah bisa ngebantu, ngerancang lah paling tidak ya teman-teman ya, untuk ya chip yang menjalankan dirinya sendiri. Jadi dari Google DeepMind itu tuh menyatakan Alpha chip itu udah dipakai gitu loh dalam proses ya floor planning itu kan beberapa ya generasi dari TPU-nya mereka. Artinya apa ya? Artinya itu kan ya AI itu mulai ikut merancang otaknya sendiri gitu loh. Tapi ya teman-teman ya, penggunaan AI ini tentunya tetap aja ada satu masalah gitu loh. Jadi setiap kali namanya AI itu menghasilkan jawaban gitu ya buat kita manusia, yaitu tuh ada sesuatu yang tentunya harus dibayar gitu loh. Jadi itu tuh bahkan bukan sekedar uang gitu ya, bukan juga data, tapi panas gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap kalimat yang terlihat ya seperti kecerdasan ya teman-teman ya, sebenarnya itu kan ya itu tuh adalah energi listrik yang bergerak gitu loh melalui ya miliaran transistor gitu ya. Dan ya sebagian energi itu kan ya tentunya ya berakhir sebagai panas ya teman-teman. Jadi AI ini bukan sekedar software ya teman-teman ya, tapi ya AI itu adalah peristiwa fisika. Jadi ya semakin besar ya kecerdasannya gitu kan, ya tentu aja ya semakin besar pula gitu loh ya tagihan fisik yang tidak bisa disembunyikan lagi ya teman-teman ya. Jadi itu yang bakal kita bahas, dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ketika kita nih menulis sebuah prompt ya teman-teman, tentunya AI itu tuh tidak membaca kata-kata seperti manusia. Sederhananya dan singkatnya ya kata-kata itu diubah jadi angka-angka gitu ya teman-teman ya. Baru nanti angka-angka itu ya diproses gitu loh melalui ya operasi matematika dalam jumlah yang sangat besar. Nah, operasi itu tentunya dijalankan oleh yang namanya transistor gitu loh. Dan ya tentunya transistor itu kan bekerja dengan memindahkan muatan listrik. Jadi gini teman-teman, masalah itu sebenarnya ya cukup sederhana gitu loh. Memindahkan muatan itu kan membutuhkan energi ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, ketika yang namanya transistor itu berubah dari 0 jadi 1 ya teman-teman ya, itu tuh kan dia tuh harus mengisi kapasitansi listrik gitu loh. Nah, ketika akhirnya itu kembali ke 0 lagi, ya berarti kan energi itu dilepaskan gitu ya. Nah, kalau misalkan itu tuh kita lakukan ya sekali aja gitu kan, ya tentunya energinya itu hampir nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau misalkan ya miliaran kali gitu ya dalam satu chip ya teman-teman ya, terus itu tuh ya diulangin terus menerus gitu kan di ribuan GPU ya teman-teman, itu kan hasilnya ya tentunya yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah panas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya diagram, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi gini teman-teman, di sini kita bisa lihat ya perjalanan ini ya teman-teman ya. Kita kan memulai dari sebuah kalimat saat kita melakukan prompting ya teman-teman. Nah, kalimat itu yang tentunya nanti akan dirubah jadi token gitu loh. Nah, baru nanti itu si token itu diubah menjadi operasi matematika. Nah, si operasi matematikanya itu sendiri ya teman-teman ya, itu kan akhirnya tuh memaksa miliaran transistor itu tuh berpindah keadaan gitu loh. Nah, perpindahan itu kan tentunya menggerakkan muatan listrik gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya pergerakan muatan itu tadi kan menghasilkan panas. Nah,
ketika yang namanya AI itu menjawab pertanyaan kita, ya tentunya kan yang sebenarnya terjadi itu bukan sekedar hanya pemrosesan informasi aja gitu loh. Tapi ya terjadi perubahan fisik dalam material. Itu poinnya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, jawaban AI yang terlihat abstrak itu sebenarnya selalu meninggalkan jejak termal gitu loh di dunia nyata. Jadi gini teman-teman, konsumsi daya dinamis sebuah chip itu tuh ya secara sederhana itu bisa banget digambarkan seperti ya daya itu tuh bergantung pada kapasitansi tadi gitu ya, terus juga frekuensi dan ya kuadrat dari tegangannya. Biasanya itu dirumuskan dengan P dynamic itu kurang lebih sama dengan adalah alfa C V kuadrat baru F. Jadi gini teman-teman, di sini si alfa ini itu tuh adalah gampangannya tuh seberapa sering transistor itu berpindah keadaan gitu ya. Ya kalau C itu kan ya tentunya kapasitansi itu tadi, yang itu tuh harus diisi tentunya. Nah kalau yang V itu tegangan ya teman-teman ya. Dan F itu adalah frekuensi clocknya. Jadi gini teman-teman, di sini teman-teman perlu perhatikan bagian yang paling berbahaya itu adalah tegangan dikuadratkan itu tadi gitu loh. Jadi kalau tegangan itu dinaikkan sekitar 10% aja ya teman-teman ya. Ya tentunya kan komponen daya dinamisnya itu ya secara ideal itu bisa banget meningkat sekitar 21% gitu loh. Ketika faktor yang lain itu tuh tetap. Jadi gini teman-teman, chip ini memang bisa banget gitu ya bekerja lebih cepat gitu ya. Tapi ya panasnya itu tentunya ya meningkat juga dengan jauh lebih agresif gitu loh. Dan sebaliknya ya menurunkan tegangan yaitu emang bisa banget menghemat energi itu kan secara signifikan bahkan. Tapi ya namanya transistornya itu kan akhirnya jadi lambat gitu ya teman-teman ya. Jadi jarak aman antara ya sinyal 0 dan 1 itu tadi, itu tuh tentunya jadi semakin sempit gitu loh. Dan akhirnya ya chip ini semakin rentan gitu kan terhadap ya timing violation gitu kan ya, serta gangguan listrik juga ya teman-teman. Jadi itu kenapa yang namanya engineer itu ya gampangan itu tidak pernah sekedar mengejar prosesor tercepat ya teman-teman ya. Tapi mereka itu sedang mencari titik gitu loh ketika namanya performance ya, terus juga power, temperatur, sama ya reliability itu ya masih bisa hidup berdampingan lah, masih bisa hidup bersama gitu ya. Bahkan ya dari Nvidia sendiri ya teman-teman ya, sekarang tuh kan ya dia tuh ngebingkai ya pusat data AI itu sebagai token factory gitu loh, yang akhirnya tuh ya terikat langsung ya teman-teman ya pada ketersediaan energi gitu kan, terus juga ya dengan ya ukuran keberhasilan berupa kecerdasan yang dia tuh dihasilkan untuk setiap watt gitu ya teman-teman ya. Jadi tentunya namanya cloud itu kan ya bangunan penuh mesin loh, yang dia tuh mengambil listrik gitu ya, menghasilkan panas gitu kan. Ya akhirnya tuh yang membutuhkan mesin lain juga gitu loh, buat apa ya? Buat ngebuang panasnya itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, ketika banyak orang tuh semakin sering membicarakan, oh gimana nih nanti AI itu jadi pinternya bakal kayak apa gitu ya. Tapi di situ tentunya ya pertanyaan yang lebih mendasar tuh malah jarang ditanyakan gitu loh, yaitu adalah pertanyaan seberapa banyak nih panas yang sanggup kita buang untuk yang mempertahankan ya kecerdasan itu tadi gitu loh. Tapi ya teman-teman, namanya panas itu tuh belum menjadi paradok terbesarnya gitu loh. Paradok terbesarnya itu justru muncul ya ketika manusia itu tuh akhirnya mencoba menyelesaikan ya dengan membuat transistor semakin kecil. Oke, selanjutnya gini teman-teman, selama puluhan tahun ya strategi industri chip itu ya terlihat sederhana, yaitu adalah ya buat transistor semakin kecil gitu loh, kalau teman-teman ya ikutin gitu beberapa berita teknologi. Nah transistor yang lebih kecil ya teman-teman, yaitu kan tentunya membutuhkan jarak yang lebih pendek gitu loh buat dia bekerja itu ya. Terus juga akhirnya kan ya lebih banyak transistor itu bisa dimasukkan gitu loh ke dalam satu chip gitu ya. Dan akhirnya itu kan ya komputasi menjadi ya lebih cepat gitu kan, dan tentunya jadi lebih padat lagi gitu ya. Tapi pada skala nanometer ya tentunya manusia itu bertemu dengan musuh yang bisa kita bilang cukup aneh gitu loh teman-teman. Yaitu adalah ya elektron itu tuh ya gampangannya tuh tidak selalu mematuhi intuisi dunia sehari-hari gitu loh. Jadi gini teman-teman, dalam fisika klasik, kalau misalkan sebuah bola itu tidak memiliki energi untuk melewati tembok ya teman-teman, ya bola itu tentunya bakal berhenti gitu loh. Tapi ya elektron itu juga memiliki sifat seperti gelombang, yang dimana ya ketika penghalangnya itu sangat tipis gitu ya, ya terdapat kemungkinan elektron itu bisa ditemukan di sisi yang lain gitu loh. Meskipun ya secara klasik ya itu tuh tidak memiliki cukup energi gitu loh untuk melewati itu tadi ya teman-teman ya. Jadi fenomena ini itu disebut sebagai quantum tunneling. Jadi sederhananya gini teman-teman, ya manusia itu ya bisa banget gitu kan ngebuat tembok itu semakin tipis supaya transistornya itu semakin kecil gitu ya. Kemudian ya elektron ini mulai menembus tembok itu tadi gitu loh. Nah di sini saya tampilkan diagram lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Di mana ya di sini kita bisa perhatikan suatu ironi ini ya teman-teman ya. Jadi
untuk meningkatkan ya kemampuan chip itu kan tadi ya transistor itu diperkecil gitu ya. Tapi ya ketika dimensinya itu semakin ekstrim, ya barrier yang mengendalikan elektron itu tentunya ikut menipis gitu loh. Jadi gate ini akhirnya kan mulai kehilangan kontrol sempurna terhadap channel. Nah, jadi situ kan berarti ya arus itu kan bisa banget tetap bocor gitu loh ya, meskipun ya transistor itu sedang dianggap mati gitu loh. Jadi artinya apa? Ya artinya itu kan ya chip itu tetap mengkonsumsi energi ya teman-teman ya. Bahkan ya ketika ya bagian tersebut itu seharusnya tuh lagi nggak bekerja gitu ya teman-teman. Dan kebocoran ini tentunya ya jadi panas gitu loh. Nah, akhirnya ya panas ini tentunya mengurangi efisiensi gitu ya. Dan yang namanya efisiensi yang memburuk ya teman-teman, yaitu kan tentunya membatasi berapa banyak nih transistor yang bisa digunakan secara bersamaan gitu loh. Jadi yang namanya kemajuan chip itu tadi, itu kan tentunya mulai dihentikan oleh strategi yang dulu itu ngebuat dia jadi maju gitu loh. Jadi semakin kecil saklarnya ya tentunya kan semakin sulit juga saklar itu benar-benar bisa dimatikan gitu ya. Jadi ya inilah teman-teman alasan kenapa ya engineer itu nggak cukup gitu loh kalau sekedar menggambar transistor yang lebih kecil aja gitu kan. Karena ya mereka itu tentunya harus yang mengubah material gitu kan, terus juga yang mengubah struktur gate, terus juga mengubah bentuk channelnya gitu ya, terus juga mengubah cara daya didistribusikan gitu kan. Ya bahkan ya mengubah ya cara panas itu bisa dilepaskan gitu loh. Jadi di sini IBM itu juga menjelaskan ya teman-teman ya bahwa ya setelah puluhan tahun melakukan ya geometric scaling, ya keseimbangan antar power gitu kan, terus juga performance, terus juga ya transistor density, itu tuh ya cuma bisa dipertahankan ya dengan memperkenalkan material dan juga ya struktur baru untuk mengendalikan leakage-nya itu loh, serta ya mempertahankan performanya ya teman-teman ya. Jadi yang namanya AI itu kan bisa banget gitu loh ngebantu mencari ya desain yang lebih optimal gitu kan, terus juga ya menghasilkan ribuan kandidat dari situ dan juga ya mengoptimalkan layout gitu loh. Bahkan ya AI itu juga bisa mempercepat simulasinya gitu ya. Tapi AI tentunya tidak memiliki keputusan akhir ya teman-teman ya. Jadi realitas lah yang akhirnya itu memiliki hak veto gitu loh. Kenapa? Ya karena gini teman-teman, sebuah desain itu ya boleh banget gitu kan terlihat sempurna di layar aja gitu ya. Tapi akhirnya setelah diproduksi gitu kan, ya desain itu tetap banget dia tuh harus ya menghadapi kayak misalnya tuh ya tadi ya panas, tegangan gitu kan, terus juga variasi manufaktur, terus juga kebocoran arus, timing gitu kan, dan juga ya material yang gampangannya tuh tidak pernah benar-benar ideal gitu loh. Jadi ya di titik itu tentunya AI itu bisa banget berhalusinasi dengan sejuta desain gitu ya. Tapi gini teman-teman, namanya silikon itu kan cuma menerima ya yang benar-benar bekerja aja gitu loh. Dan kalau misalnya di dunia software gitu ya, kesalahan itu bisa kita tutupi dengan patch gitu ya. Tapi namanya di semikonduktor, ya kesalahan itu dapat berubah menjadi wafer yang gagal gitu kan, terus juga ya yield yang rendah gitu kan. Bahkan ya fabrikasi ulang gitu ya teman-teman ya. Jadi gampangnya gini, nggak ada yang namanya prom itu yang bisa ngebujuk elektron supaya dia itu mengabaikan fisika gitu loh. Di situ poin yang paling penting ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa tarik kesimpulan ketika namanya mau buat software itu jadi semakin murah sekarang di era AI ini, ya akhirnya kan nilai teknologi itu akan bergeser menuju ya sesuatu yang jauh lebih langka lagi, yaitu ya orang yang memahami ya energi, material, elektron, panas gitu kan, dan juga ya mesin yang ngebuat ya dunia digital ini tetap hidup gitu loh sampai sekarang. Jadi ya benteng terakhir kita ya sebagai seorang pekerja teknologi ya teman-teman ya, itu ya adalah kemampuan memahami titik ketika yang namanya abstraksi itu tuh akhirnya tuh berakhir gitu loh, dan akhirnya ya realitas itu mulai ya menunjukkan hak vetonya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tentunya pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang itu adalah ya bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia, atau apakah AI itu akan menggantikan seorang software engineer gitu loh, ataupun apakah AI akan menggantikan pekerja teknologi. Bukan itu yang harus kita ajukan loh, tapi gini teman-teman. Ya ini menurut keyakinan saya ya teman-teman ya, dan ini sangat terkait dengan negara kita gitu loh. Jadi ini sebenarnya cukup substansial gitu ya teman-teman ya, dan sekali lagi menurut keyakinan saya yang harus kita pertanyakan itu adalah apakah selama ini pendidikan kita itu mendidik terlalu banyak orang pada lapisan teknologi yang lebih mudah dikomoditaskan, tapi akhirnya tuh terlalu sedikit gitu loh untuk mendidik orang ya memahami gitu ya teman-teman ya, mesin yang menopang semuanya itu tadi. Jadi sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya, thank you for watching dan salam backend magang.